Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada saya Intan Deswita Ayun dengan NIM B1220181. Selanjutnya ada Arifa Dewi Kusuma Asuti dengan NIM B1222003. Selanjutnya ada Rizky Aulia dengan NIM B1220213. Selanjutnya ada Elvina Ina Solika dengan NIM B1220220. Selanjutnya ada Eviana Dwi Setiawati dengan NIM B1220224. Pada slide ini berisikan daftar isi yang meliputi 1. Deskripsi perusahaan, kedua visi misi perusahaan, ketiga ada analisis eksternal makro, keempat ada analisis internal mikro industri, kelima ada analisis internal, keenam ada analisis SWOT, yang ketujuh ada analisis BCG, kedelapan ada alternatif strategi, dan yang terakhir ada strategi terpilih. Deskripsi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, profil umum perusahaan yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau biasa disebut dengan Alfamart didirikan pada tahun 1999 dan mulai melakukan ekspansi pada tahun 2002. Untuk jenis usaha Alfamart ini yaitu retail minimarket yang produk utamanya meliputi barang kebutuhan harian seperti FMCG, makanan, minuman, dan produk rumah tangga lainnya. Untuk jumlah gerainya yaitu ada kurang lebih 18.000 gerai yang termasuk di Filipina. Untuk kantor pusat Alfamart tersendiri yaitu berada di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutra Barat nomor 7-9, Alam Sutera, Tangerang, Banten. Untuk slogan Alfamart yaitu belanja puas, harga pas. Kinerja dan reputasi. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009, yaitu Alfamart sendiri dikenal karena konsistennya dalam inovasi layanan digital, seperti pengembangan Alfa Group Digital Payment atau Alfa Gift dan layanan keuangan mikro. Alfamart juga aktif menjalankan program tanggung jawab sosial yaitu CSR melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Visi dan misi perusahaan PT Alfamart. Yang pertama ada visi yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Selanjutnya ada misi yaitu pemberdayaan budaya, hukum, dan norma sosial di berbagai negara, menimbulkan tantangan etika dalam bisnis global karena standar etika yang berbeda di setiap negara. Analisis makro PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk terdapat 2 analisis makro. Yang pertama ada analisis peluang atau opportunity, di mana peluang utama Alfamart ada pada meningkatnya kelas menengah atas, urbanisasi, dan gaya hidup sibuk yang mendorong belanja harian dan produk siap saji. Selain itu, tren belanja online dan layanan O2O juga membuat peluang besar untuk memperkuat layanan digital dan memperluas pasar. Secara keseluruhan, peluang ini dapat dimanfaatkan dengan inovasi produk dan juga penguatan platform digital. Analisis ancaman atau threats. Di sisi lain, ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu yang pertama, kenaikan upah minimum dan inflasi dapat meningkatkan biaya operasional. Yang kedua, konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga. Ketiga, adanya persaingan ketat dengan Indomaret dan retail online yang membuat Alfamart harus terus berinovasi. Selain itu, terdapat pula isu lingkungan, risiko rantai pasok global, dan potensi keluhan pelanggan yang bisa viral turut menjadi tantangan, sehingga Alfamart perlu menjaga efisiensi biaya dan kualitas pelanggan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada analisis eksternal mikro atau analisis eksternal industri. Berdasarkan analisis portal Five Force,
Yang pertama, persaingan antar pesaing seperti Indomaret dan juga retail online memiliki tingkat persaingan yang ketat atau tinggi, sehingga Alfamart perlu fokus pada diferensiasi layanan dan aplikasi digital seperti AlfaGift. Yang kedua, terdapat ancaman pendatang baru yang relatif rendah karena butuh modal besar dan jaringan luas, namun platform e-grocery bisa jadi pesaing baru. Selanjutnya dari sisi pemasok, daya tawar cukup tinggi sehingga Alfamart bisa mengembangkan produk private label-nya. Kemudian, konsumen juga memiliki daya tawar besar karena mudah berpindah. Jadi penting bagi Alfamart untuk meningkatkan loyalitas terhadap pelanggannya. Dan yang terakhir, terdapat ancaman produk pengganti seperti e-commerce dan warung tradisional yang masih kuat atau cukup kuat, sehingga Alfamart perlu memperkuat kategori produk cepat saji dan belanja impulsif. Analisis internal faktor evaluation matrix track. 1. Jaringan gerai yang luas dan distribusi kuat, baik skornya 0,24. 2. Skala operasi atau efisiensi aset yang baik, baik skornya 0,18. 3. Pertumbuhan pendapatan stabil dan skala keuangan besar, baik skornya 0,18. 4. Merek yang kuat dan loyalitas pelanggan, baik skornya 0,24. 5. Sistem kontrol internal inventory yang relatif baik pada beberapa cabang, baik skornya 0,4. 6. Pengelolaan sumber daya manusia dan budaya organisasi, baik skornya 0,18. 7. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial atau CSR, baik skornya 0,6. Weakness 1. Margin keuntungan bersih yang rendah, WACC skornya 0,06. 2. Pencapaian beberapa rasio keuangan sebelum memenuhi standar industri yang WACC skornya 0,6. 3. Ketergantungan pada produk kebutuhan pokok dan kecilnya diversifikasi produk, WACC skornya 0,07. 4. Biaya operasional dan overhead yang tinggi, WACC skornya 0,07. 5. Manajemen inventory dan distribusi yang tidak konsisten di semua gerai, WACC skornya 0,08. 6. Pengelolaan sumber daya manusia dan budaya, WACC skornya 0,06. Jadi, total WACC score untuk internal factor evaluation metric adalah 2,42. Analisis SWOT, strength atau kekuatan, jaringan retail terbesar di Indonesia dengan lebih dari 18.000 gerai. 2. Brand awareness yang kuat, mudah diingat oleh konsumen. 3. Lokasi toko strategis yang tersebar di seluruh Indonesia. 4. Dukungan supply chain dan logistik yang efisien. 5. Sistem keanggotaan atau member card yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Weakness atau kelemahan. 1. Persaingan harga yang dengan minimarket lain seperti Indomaret, Hypermart, dan retail lokal. 2. Operasional tinggi akibat jumlah gerai yang sangat banyak. 3. Diferensiasi produk dibanding pesaing. 4. Kurangnya inovasi mengikuti tren konsumen. Analisis SWOT dari sisi opportunities atau peluang, perusahaan memiliki prospek besar karena yang pertama, adanya pertumbuhan e-commerce dan konsep omnichannel retail yang semakin luas. Kedua, tren masyarakat yang lebih menyukai convenience store dibandingkan pasar tradisional. Yang ketiga, masih terbuka potensi ekspansi ke daerah terpencil maupun luar negeri. Dan keempat, meningkatnya penggunaan finansial teknologi yang bisa mendukung transaksi. Sementara dari sisi threats atau ancaman, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Persaingan ketat dengan pesaing utama yaitu Indomaret, perubahan perilaku konsumen yang kini lebih sering berbelanja online, regulasi pemerintah yang dapat membatasi ekspansi gerai, fluktuasi harga bahan baku dan inflasi yang menurunkan daya beli, serta keluhan pelanggan terkait pelayanan. Selanjutnya ada analisis BCG atau Boston Consulting Group Matrix, adalah alat manajerial untuk memetakan portofolio bisnis berdasarkan pertumbuhan pasar atau market growth,
dan pangsa pasar atau market share. Matriks dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama star, memiliki ciri pertumbuhan tinggi, pangsa pasar tinggi. Contohnya bisnis retail utama yaitu Alfamart Store, di mana pangsa pasar besar dan pertumbuhan masih baik meski sudah mulai jenuh. Kuadran 2 ada cash cow, memiliki ciri pertumbuhan rendah, pangsa pasar tinggi. Contohnya produk private label dan layanan pembayaran atau top up, di mana market share-nya kuat, arus kas stabil, namun pertumbuhannya masih rendah. Kuadran 3 ada question mark, memiliki ciri pertumbuhan tinggi, market share rendah. Contohnya ekspansi ke Filipina dan platform AlphaGift, di mana potensinya kuat namun pertumbuhannya masih kecil. Kuadran keempat ada dog, memiliki ciri-ciri pertumbuhan rendah dan pangsa pasar rendah. Contohnya bisnis non-inti, yaitu restoran kecil atau usaha luar retail, di mana kontribusi dan pertumbuhannya rendah. Selanjutnya ada alternatif strategi dalam matriks daya saing dan kondisi lingkungan. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berada di kuadran 5, tepatnya pada gambar lingkaran yang berwarna hijau. Berdasarkan posisi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan sebagai berikut. Daya saing internal memiliki rata-rata 2,42, kondisi lingkungan eksternal peluang dan ancaman seimbang 2,76, yang artinya perusahaan berada pada kuadran 5. Strategi yang tepat yaitu stabilitas, merger, integrasi horizontal, aliansi strategis, dan divestasi terbatas. Fokus utama Alfamart adalah mempertahankan pertumbuhan stabil dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jaringan pasar, menjalin kemitraan strategis, serta mengoptimalkan bisnis inti retail modern. Selanjutnya, dalam strategi terpilih, terdapat beberapa alternatif strategi. Yang pertama, integrasi ke depan. Kondisi yang sesuai seperti distributor mahal tidak dapat diandalkan dan berkualitas sangat terbatas dan memiliki keuntungan yang tinggi. Kondisi yang sesuai seperti organisasi bersaing dalam industri yang sedang tumbuh dan memiliki modal sumber daya manusia yang cukup, produksi yang stabil dan menguntungkan. Yang kedua, integrasi ke belakang. Kondisi yang tidak sesuai seperti pemasok tidak dapat diandalkan, jumlah pemasok sedikit, pesaing banyak, dan kondisi yang sesuai sebuah organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat, memiliki modal dan sumber daya manusia untuk mengelola bisnis baru, dan pemasok saat ini memiliki margin keuntungan yang tinggi. Ketiga, integrasi horizontal. Kondisi yang sesuai, suatu organisasi dapat memperoleh karakteristik monopoli di suatu area atau wilayah tertentu, dan peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan. Suatu organisasi memiliki modal dan SDM cukup. Kondisi yang tidak sesuai seperti pesaing gagal memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang keempat, penetrasi pasar. Kondisi yang tidak sesuai seperti pasar saat ini belum jenuh. Pangsa pasar pesaing utama mengalami penurunan. Dan kondisi yang tidak sesuai seperti tingkat penggunaan pelanggan bisa ditingkatkan, dan korelasi antara penjualan dolar dan pengeluaran pemasaran dolar secara historis tinggi. Dan yang kelima, pengembangan pasar. Kondisi yang sesuai seperti saluran distribusi baru tersedia, suatu organisasi berhasil dalam apa yang dilakukan, dan kondisi yang tidak sesuai, suatu organisasi memiliki kelebihan kapasitas produksi, pasar lama belum optimal. Yang keenam, pengembangan produk. Kondisi yang sesuai seperti sebuah organisasi memiliki produk yang sukses di pasar dan bersaing dalam industri yang ditandai dengan pertumbuhan yang cepat. Kondisi yang tidak sesuai seperti suatu organisasi memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang sangat kuat. Yang ketujuh, diversifikasi terkait. Kondisi yang tidak sesuai seperti suatu organisasi bersaing dengan industri yang tidak bertumbuh dan produk suatu organisasi saat ini berada pada tahap penurunan. Kondisi yang sesuai seperti menambahkan produk baru bisa dijual dengan harga yang tinggi dan memiliki tim manajemen yang kuat.
Yang kedelapan, diversifikasi tidak terkait. Kondisi yang tidak sesuai yaitu pendapatan dari produk saat ini meningkat signifikan. Industri dasar suatu organisasi mengalami penurunan. Kondisi yang sesuai seperti organisasi bersaing dalam industri yang sangat kompetitif. Organisasi memiliki modal dan SDM dibutuhkan untuk bersaing dengan sukses dalam industri baru. Terdapat sinergi keuangan antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kesembilan, retrenchment atau penghematan. Kondisi yang tidak sesuai seperti suatu organisasi memiliki kompetensi yang jelas dan khas namun gagal. Organisasi paling lemah dalam suatu industri, profitabilitas rendah, dan kondisi yang sesuai seperti organisasi telah tumbuh begitu besar dan cepat. Yang ke-10, divestasi. Kondisi yang sesuai seperti organisasi telah menjalankan strategi penghematan namun masih gagal. Suatu divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya dan uang tunai dibutuhkan dengan cepat dari sumber lain. Yang ke-11, kondisi yang sesuai seperti suatu organisasi telah menjalankan strategi penghematan dan strategi divestasi dan keduanya tidak berhasil. Pemegang saham suatu perusahaan dapat menimbulkan kerugian. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.